interpolasi linear ini nanti kita memiliki bentuk dari permasalahan yang berhubungan pada suatu pola atau data yang melibatkan bagian-bagian data. Contohnya, jadi apabila kita punya data penjualan produk ya, produk ataupun kondisi nilai dalam pembelajaran itu ada suatu peningkatan dari hari ke hari, maka itu bisa kita masukkan sebagai data. Contoh, bila saya memiliki suatu nilai, nilai di sini adalah data penjumlahan suatu produk itu tadi, ada berbentuk fungsi dari waktu, kemudian ada hasil dari penjualannya. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi pada kondisi karena liburan atau menjelang hari lebaran atau tahun baru. Itu contoh ya, ketika kita penjualan produk yang bentuknya di handphone rata-rata ada peningkatan di hari-hari tertentu. Nah, berarti apakah hari itu memiliki pengaruh? Nah, kalau memiliki suatu pengaruh, berarti kita menganalisanya dengan menggunakan pendekatan penghitungan regresi. Nah, analisis regresi inilah kita mau melihat bentuk pengaruhnya. Namun sebelum kita bicara dalam bentuk regresi, akan lebih baik kalau kita memahami dulu kedekatan suatu datanya. Nah, kedekatan data ini tadi kita namakan nanti ada suatu regresi ya, berarti ada fungsi yang kita masukkan dalam suatu model, dalam fungsi linear. Fungsi itu nanti akan kita masukkan kenyataan-kenyataannya dari suatu permasalahan tadi, kemudian kita tinggal masukkan model fungsi itu menjadi bentuk dari nilai model fungsi tertentu. Ya, dan namanya ini adalah regresi ya, untuk melihat bentuk pengaruhnya. Nah, namun sebelum nanti kita bicara lebih jauh tentang regresi, kita perlu terlebih dahulu dengan cara pendekatan interpolasi. Jadi ada titik-titik yang mungkin kita bisa ketahui kalau dalam penelitian kemudian ada data yang tidak mempengaruhi atau data itu punya kedekatan tertentu, maka kita harus mengubah data itu. Nah, cara mengubahnya adalah kita tidak langsung mengubah serta-merta angkanya diganti, tidak, tapi ada yang namanya pendekatan data. Jadi ada interpolasinya. Nah, kedekatan data itulah yang kita gunakan untuk memasukkan nilai dari antar nilai regresi. Jadi ada regresi linear, ada regresi polinomial, kemudian ada regresi eksponensial. Nah, kalau kita masuk dalam regresi linear, di sini ada banyak jenis regresi dalam penelitian juga. Ada regresi linear ganda, kemudian ada regresi dengan bentuk polinom. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagian-bagian dari regresi. Nah, pendekatan ini untuk membentuk suatu kedekatan fungsi tertentu, kemudian ada suatu kurvanya, kemudian kita mau menghitung nilai titik yang memiliki kedekatan data tadi. Nah, apakah ada fungsi pola tertentu yang membentuk suatu kurva? Maka kita namakan interpolasi kedekatan data. Akan kita bahas di sini, yaitu pada bentuk interpolasi yang dipergunakan untuk menentukan titik lain yang ditentukan dalam fungsi atau kedekatan interpolasi itu ada dua macam yang perlu kita lihat, yaitu adalah interpolasi dengan bentuk dari interpolasi linear, kemudian satunya lagi adalah interpolasi dengan Lagrange. Nah, untuk bentuk Lagrange di sini kita bisa melakukan pendekatan apakah interpolasi tersebut bisa diselesaikan dalam bentuk titik-titik yang lain yang kita mau hitungkan. Nah, pada bagian awal ini yang perlu kita ketahui dalam bentuk interpolasi linear itu ada suatu titik yang terhubung dengan titik lain. Kalau di sini saya sudah tuliskan itu adalah dua titik. Jadi kalau dikatakan interpolasi berarti ada konektor atau penghubung antar titik ke titik itu menjadi satu garis. Nah, di situ dinamakan sebagai interpolasi linear. Dan kan apabila kita mempunyai kedekatan dengan bentuk interpolasi dari tiga titik, maka yang terjadi adalah bentuk dari interpolasi kuadratik. Nah, berbeda dengan bentuk yang terjadi ada 4 titik. Nah, di sini nanti kita membicarakan dalam bentuk interpolasinya adalah kubik. Nah, masing-masing tadi memiliki bentuk dari pembeda. Nah, pembeda tadi nanti akan kita bahas dalam bentuk pembeda yang terbagi dalam bentuk Newton. Nah, di sini nanti ada fungsi eksak yang dipenuhi dari masing-masing titik, kemudian ada n. N data ini kalau dalam regresi kan ada bentuk scatter plot, yaitu dia. Jadi datanya sangat
acak ya data itu. Nah, dari data itu tadi, apakah kita bisa melihat suatu pengaruh data tadi dipengaruhi oleh data yang lain? Nah, itu kita bicara dalam bentuk deskriptif. Nah, maka di sini ada interpolasi linear yang kita bahas pada bentuk sebelumnya. Pada interpolasi linear itu pendekatan dengan interpolasi dengan derajat 1 yang kenyataannya pada suatu garis itu garisnya lurus. Nah, maka untuk memperbaiki kondisi itu, maka kita perlu menghubungkan dari masing-masing titik dengan titik yang lain yang kita namakan sebagai orde 2, orde 3, orde 4 dan seterusnya. Maka dinamakan sebagai interpolasi kuadratik, kubik dan seterusnya. Nah, pada bagian ini nanti kita akan bahas bahwa interpolasi linear itu menghubungkan antara dua buah titik yang memiliki garis lurus. Maka kemiringan garis yang menghubungkan dua titik tadi itu apakah semakin membaik intervalnya. Nah, cara untuk melihat dari interval tadi, kita perlu melihat antar titik dari dua segitiga yang sebangun. Nah, di sini nanti kita namakan dari antar titik yang saling berhadapan di situ. Kemudian nanti ada bentuk dari segitiga sebangun di sini, berarti ada ABC dengan AED di sini. Maka kita masukkan bahwa hubungan pada pertemuan sebelumnya yang kita pernah bahas ya, untuk mendekatkan nilai tertentu, maka di sini kita bisa menilaikan bahwa X terhadap nilai X0, X1 dan X2 seterusnya itu. Apakah untuk X0 dan X1, kemudian Fx1, kemudian Fx1, apakah itu akan memasukkan dari nilai-nilai yang akan kita hitungkan dalam masing-masing interval data tersebut. Nah, sebagai contohnya kita langsung tekan aja ya di sini bahwa kita memiliki ada masing-masing titik tadi dalam bentuk interpolasinya tadi di sini. Nah, berarti ada nilai X0, X1, kemudian di X, berarti ada kedekatan titik. Berarti ada titik di sini. Apakah titik tersebut dapat kita hitungkan? Nah, titik ini perlu kita perhitungkan dari nilai Fx0-nya. Jadi ada nilai X0 sama dengan 5, Fx0-nya diperoleh 2,015. X1 didapatkan nilainya adalah 2,5, maka Fx1 itu didapatkan nilainya adalah 2,51. Nah, kedekatan data dari dua titik yang ada di sini, X0 dan X1, akan dicari nilai terhadap nilai X, yaitu 4. Nah, dari nilai X itu 4, maka Fx yang dicari itu bisa nggak kita dapatkan nilai 4? Nah, cara mendapatkan kedekatan data itu berarti kita harus menghitung terlebih dahulu dari nilai F1x-nya itu sama dengan nilai dari Fx0 ditambah dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X0 dikalikan dengan X dikurangi dengan X0. Berarti ini adalah pendekatan dengan dari dua data tadi untuk mencari nilai yang X terhadap Fx0 terhadap nilai Fx1. Nah, di sini nanti akan kita peroleh nilai F1x1. Nah, berarti nilai yang dicari ini nanti itu adalah pendekatan dari nilai penjumlahan dua segitiga yang tadi kita dapatkan dari segitiga yang sebangun tadi, yaitu dari nilai di mana BC itu didapatkan dengan membagi dari nilai AB-nya, jadi BC per AB, kemudian DE dengan AD. Nah, di sini nanti sudah didapatkan nilai dari F1x dikurangi dengan Fx0-nya dibagi dengan X dikurangi dengan X0. Berarti dari BC, ini dia BC, ini persamaan dari rentangan nilai F1x-nya dikurangi dengan nilai Fx0, berarti ini BC. Kemudian nilai dari AB ini adalah nilai dari X dikurangi dengan X0. Maka nilai dari Fx1 dikurangi dengan Fx0-nya, berarti adalah DE yang ini. Jadi yang panjang di sini Fx1 dikurangi dengan Fx0. Kemudian dibagi dengan X1, ini dia, dikurangi dengan nilai X0-nya. Rentangnya di sini panjang. Nah, sehingga
nilai yang sudah didapatkan ini akan kita cari adalah nilai dari X ya, yang ada di sini. Berarti nilai dari F1X nya, berarti ini akan dari implisitnya ini akan dieksplisitkan untuk masuk ya. Berarti nilainya adalah F1X0 kemudian dibagikan dengan X dikurangi dengan X0. Berarti kalau ini di sama ruaskan antara ruas kiri sama ruas kanan, berarti ini adalah ada nilai pengali dari nilai X kurangi dengan X0. Ini yang didapatkan. Kemudian nilai dari Fx0 nya ini berarti akan dijumlahkan, Fx0 dijumlahkan, kemudian ini juga dijumlahkan. Nah makanya terjadi ini jumlahannya. Nah berarti nilai F1X nya sudah kita dapatkan, yaitu adalah nilai dari Fx0 di daerah X0 2,015 kemudian dijumlahkan dengan nilai dari Fx1 dikurangi dengan Fx0 2,571 dikurangi dengan 2,015. Kemudian nilai tersebut dibagikan dengan nilai X1 dikurangi dengan X0. 1 dikurangi dengan X0, maka hasil yang ada di sini akan dikalikan dengan nilai X dikurangi dengan X0. X nya 4 dikurangi dengan X0 nya 5. Maka kita akan dapatkan nilai dari 2,571 dikurangi 2,015 hasilnya 0,0556 bagikan positif, ini negatif, positif ya pasti. Kemudian F1X nya dijumlahkan, maka memiliki pendekatan dengan 2,237. Nah ini adalah dengan menggunakan angka sembarang ya terhadap nilai Fx0 nya. Nah, nilai di sini nanti kalau kita tidak memasukkan nilai sembarang tapi dari nilai yang diketahui dari kedekatan datanya, saya ambil dari logaritmanya. Jadi kalau tadi dari angka sembarang, sekarang kita coba untuk melihat perhitungan dari data yang bisa kita hitung dari kalkulator. Jadi apakah log dari 9,0 atau log 9 itu nilainya 2,1972. Nah, kalau ini kita masukkan ini adalah sebagai nilai eksaknya, ini dia. Bandingkan dengan nilai eksak, bandingkan dengan nilai eksak yang 9,2 ini, berarti nilai yang dicari adalah 9,2. Itu apakah benar nilai eksaknya sekian? 2,2192 dari kalkulator ya. Nah, ini 9,5. Ini berarti dari dua data yang diketahui. Nah, dari dua data yang diketahui di sini dicari 9,2 dari X0-nya 9,0, X1-nya itu kita akan dapatkan 9,2. Nah, langkahnya sama dengan yang seperti sebelumnya yang kita gunakan pada angka sembarang. Nah, di sini nanti kita perlu perhitungkan nilai dari 2,1972 tambahkan angkanya sama tadi. Nah, kemudian ini kita akan hitungkan kemudian dikalikan. Nah, didapatkan hasilnya adalah 2,2188. Ini adalah nilai pendekatan dengan bentuk interpolasi linear. Nah, maka hasil ini perlu kita perhitungkan nilai galatnya. Nah, apakah dari nilai galat tadi memiliki nilai kedekatan dengan nilai eksak tadi? Dari hampiran, ini sebagai nilai hampirannya, dengan nilai eksak atau nilai sejatinya. Nah, kita masukkan dari nilainya sama dengan GM dari nilai galat mutlaknya, kemudian dibagikan dengan nilai dari nilai eksaknya. Nah, berarti nilai galat hampiran di sini nanti apakah memberikan nilai pendekatan yang paling kecil? Nah, kalau kita hitung hasilnya 0,018 sen, berarti masih ada tingkat kesalahan karena data yang digunakan dari masih dua data saja. Nah, perlu kita lihat apakah dari dua kedekatan data tadi apakah bisa kita lihat sebagai penghitungan yang layak. Nah, ini kalian bisa coba sebagai latihan ya nanti. Apakah dengan mencari nilainya tersebut, apakah kita bisa membandingkan nilai galat yang kita
diketahui. Nah, di sini kita beda perhitungannya dibanding dengan yang interpolasi linear atau dengan dua data saja. Nah, tapi kalau kita menggunakan 3 data, itu langkahnya lebih besar lagi karena bentuknya sudah berbeda dengan yang biasa atau bentuk seperti segitiga sebangun tadi, hanya dengan antar 2 titik. Kalau ini kan sudah 3 titik yang diperhitungkan. Berarti kita perlu melakukan penyimbolan dari nilai B0, B1, dan B2. Kenapa kita harus menyimbolkan? Karena masing-masing penghitungan dari fx0, kemudian B1, fx1 dikurangi, nah ini tadi hasil dari tadi ya dari B1. Yang B2 ini melihat segitiga berbeda lagi perhitungannya, nanti lebih besar lagi, yaitu x2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi 1 seterusnya. Berarti dari masing-masing penyimbolan ini kita sudah dapatkan nilai dari B0, B1, kemudian B2 dari masing-masing antar penghitungan antar titiknya, karena ada 3 titik dari data tersebut. Nah, dari penghitungan tadi kita dapatkan nilai B0, B1, dan B2 untuk tiap masing-masing kelengkungan data, kemudian dimasukkan dengan pendekatan garis linear. Berarti ini ada B0, B1, kemudian B2 diinputkan. Nah, cara ini perlu kita perhatikan dengan menghitung dari interpolasi polinom mode 2, itu ada 3 data. Nah, apakah nilai ln 2 ini dengan nilai eksaknya itu memberikan nilai hasil yang sama? Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator ya nanti. Nah, ini adalah ln 1 diketahui, ln 4, ln 6 dari nilai masing-masing x0, jadi fx0 nya 0. Kalau logaritma naturalnya 1, berarti fx0 nya masih 0. Ini 4, maka nilainya f1 1,3 sekian. Yang ini salah ketik ya, 6 ini harusnya saya. Berarti ini adalah 6, ini berarti nilainya 1,79 sekian. Nah, hasil ini nanti kalau kita selesaikan, nah kurang lebih penampakan hasilnya seperti berikut. Nanti kalau kita ketahui dari nilai ln 1 itu 0, kemudian ln 4 sama ln 6, nanti ada masing-masing B0 ini 0 ya, B1 maka didapatkan dari nilai 1,3 sekian, yang ini 4 dikurangi dengan 0, 4 dikurangi dengan 1. Berarti dari nilai tersebut kita dapatkan yang B1 sekian. Kemudian B2 itu kita masukkan masing-masing dari B, yang dari B2 ini dapatkan dari X2 terhadap nilai fx2 ya. Nah, ketika ini saya mohon maaf. Kemudian ini hasilnya fx2 dikurangi dengan x1, ini berarti x2 kurangi dengan x1. Nah, kemudian dikalikan dengan 0, ini dia dapatkan dari nilai f1,0 yang ini tadi dihitungkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, berarti hitungan dari nilai 1,38 sekian dikurangi 0 dengan dibagi 4 kurangi 1, maka hasilnya 0 itu adalah nilai dari nilai fx1 dengan x0. Langkah ini adalah langkah yang kita gunakan di langkah sebelumnya. Berarti hasilnya adalah 0,462 sekian dibagi dengan 6 kurangi 1. Nah, ini kita dapatkan nilai dari B2. Maka perhitungan tersebut sudah bisa kita hasilkan dari B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan X dikurangi dengan X0, B2 dikalikan juga hasilnya sama ya. Nanti apakah langkah ini kalau kita hitung memiliki pendekatan nilai terhadap nilai 2? Nah, berarti perlu kita perhitungkan terlebih dahulu nilai dari kalkulator bahwa ln 2 itu sekian. Nah, sedangkan pada nilai f2x nya yang ada di sini yang dihitungkan dari masing-masing, maka nilai x di sini tadi nilainya x nya 2 diinputkan masing-masing, maka hasil ini nanti dari B0, B1, B2 sudah dimasukkan dari perhitungannya, apakah memberikan nilai hasil yang sama untuk
penghitungan ganda dari urutan 2. Kalau itu sama, berarti pendekatannya pasti mendekati nilai yang mendekati 0. Nah, di sini belum mendekati 0. Berarti data ini masih cukup kurang tepat ya. Berarti ada 2 data yang harus diselesaikan. Tadi data yang sebelumnya kan cuma 2, sekarang kita naikkan jadi 3, ternyata 3 masih belum, berarti perlu naik ke 4. Nah, berarti kalau kita memerlukan 4 titik data, maka bentuk interpolasi kubiknya pasti beda lagi dan lebih banyak lagi. Namun jangan dipikirkan bahwa interpolasi bentuk dari kubik ini adalah yang paling sempurna, paling cepat. Tidak, karena yang paling cepat dan paling mudah untuk memberikan bentuk interpolasi itu adalah kita nanti membahas dengan bentuk Lagrange. Nah, itu lebih cepat dan lebih efisien dibanding kita menggunakan beberapa interpolasi seperti interpolasi linear, interpolasi kuadratik, sampai interpolasi kubik ini. Langkah-langkah ini kurang begitu efektif untuk memberikan hasil pendekatan data dan kurang cepat, kan tingkat ketelitiannya cukup lumayan rumit ya untuk menentukan tingkat ketelitian. Nah, jadi kita perlu membuat interpolasi beda terbagi dengan Newton, yaitu dia. Nah, di sini nanti kalau nilai pembeda interpolasi dengan beda Newton itu lumayan susah ya untuk memberikan hitungan dari masing-masing. Nah, maka dari itu untuk bentuk dari interpolasi yang tadi kita sudah bahas bahwa ada interpolasi linear, kemudian dari interpolasi kuadratik, kemudian sampai dengan interpolasi kubik, itu langkahnya kurang cukup efektif untuk kita menghitung dari nilai masing-masing tadi. Nah, ini skemanya, langkah-langkahnya. Nah, namun di sini nanti kalau kita mau membahas penghitungan dengan menggunakan tabel distribusi student T, nah itu dia pada garis bebasnya, di mana nilai alfa itu sama dengan 4%, jika yang diketahui T 10%, T 5%, T 2,5% sampai T 1%. Nah, bentuk interpolasi pada Newton order 2 dan order 3 yang kita sudah bahas pada bentuk kuadratik sampai kubik tadi, maka penghitungan tadi perlu kita masukkan penghitungan masing-masing dari berapa titik yang dibutuhkan. Nah, kalau dari order 2 tadi kita perlu ada 3 titik. Berarti kita perlu memasukkan dari ketiga titik tersebut semua. Jadi kita tinggal inputkan terhadap nilai B0, B1, kemudian kita masukkan lagi terhadap B2. Nah, dari masing-masing tadi sudah bisa dihitungkan bahwa nilai dari F2X-nya untuk nilai dari 2,12 di sini ya yang diperlukan. Nah, berarti nilai tersebut apakah memberikan nilai interpolasi yang cukup dekat? Nah, berarti kalau nilainya adalah 4% tadi sudah kita masukkan, berarti nilai tersebut sudah bisa memberikan nilai akhir untuk nilai yang kita akan selesaikan pada bentuk 4% ini. Nah, berarti 4% tersebut nilainya berapa? Berarti kalau dia sudah memenuhi, maka nilai itu sudah bisa kita masukkan nilainya 2,1 di sini. Ini untuk nilai 4%. Nah, kalau kita mau melihat nilai eksak dari 4% alfa ini, ya kita harus menggunakan tabel T. Di buku statistik kita ada tabel T dengan nilai alfanya itu adalah 4%. Nah, berbeda kalau kita menggunakan bentuk interpolasi yang pada order 3. Nah, ini berarti tingkat penyelesaiannya nanti kita harus memerentahkan masing-masing dari nilai B0, B1, B2 sampai dengan yang B3. Nah, di sini ketika B0, B1, B2 dan B3 sudah dimasukkan, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai dari F3, itu yang 4 ini. Dan kita bisa masukkan nilainya masing-masing tadi. Berarti nilai tersebut sudah kita dapatkan nilai dari titik yang diketahui ada 4 titik di sini. Nah, 4 titik tersebut
mau dicari. Nah, ketika kita mau memasukkan nilai yang diinputkan yang dihitungkan, ini ada nilainya adalah dari nilai 4 tadi, 4 ya tadi. Kemudian kita perlu memasukkan nilai yang kita ketahui. Nah, di sini ada contoh yang ketiga. Nah, itu pada bentuk contoh ketiga ini kita mau memasukkan nilai interpolasi dengan bentuk yang tabel. Tadi kan nilai alfa yang diketahui. Nah, ini kalau tabel berarti masih berupa bentuk peningkatan ya. Berarti ini x-nya selalu meningkat. Gitu ya, ada peningkatan terus. Bisa jadi ini kita bisa masukkan sebagai contoh ya untuk bentuk regresi ke depan ya. Jadi dari masing-masing selangan data tadi, dari nilai x1, x2, x3, y-nya itu adalah nilai yang akan dimasukkan. Ini berupa tabel. Nah, berarti ketika x-nya 2,5, maka data itu dibacanya berapa datanya. Nah, maka penghitungan penyelesaian ini bisa kita masukkan dengan nilai banyaknya data yang ada di sini, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing titik yang kita mau hitungkan. Nah, di sini kalau penghitungannya adalah dengan menggunakan beda Newton ya, artinya pakai bentuk tabel yang cukup banyak. Nah, berarti langkah di sini nanti perlu dihitung dulu dari nilai f x1 dan x0, f x2 dengan x1, kemudian x2, x1, x0 ini dihitung terlebih dahulu. Langkahnya hampir sama dengan kita memasukkan antar dua titik ini. Kalau ini antar tiga titik. Nah, berarti masing-masing data di sini sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa mengumpulkan dari sekian data tadi. Berarti pada nilai beda Newton 1, 2, 3, 4 ini sudah kita bisa hitungkan dari nilai f4x-nya. Nah, berarti kalau ini dihitungkan masing-masing data dimasukkan, berarti kalau ini 2,5, berarti 2,5 nya dimasukkan menggantikan nilai x. Nah, kemudian nilai f4x nya sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Nah, namun cara ini saya sampaikan tadi kurang efektif kalau kita menggunakan bentuk dari interpolasi linear, interpolasi kuadrat, kemudian interpolasi kubik sampai dengan interpolasi pembagi beda Newton. Nah, untuk beda Newton di sini kan pakai tabel. Nah, cara ini kurang cukup membuat kita tidak teliti, bahkan ada data yang kita kadang-kadang terlewatkan. Nah, cara ini sudah disempurnakan dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, nanti untuk bentuk interpolasi Lagrange ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.